Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke video pembuatan program untuk bab 5, yaitu operator. Nah, di sini seperti biasa, saya mengingatkan kepada teman-teman, kalau kalian ingin membuat program dengan menggunakan Microsoft Excel ya, maka pastikan Anda sudah memeriksa makro option-nya. Kita cek dulu makro kita ya. Pilih Trust Center Settings, kemudian macro settings, enable all macro. Kita enable, ini dicentang juga. Kalau sudah klik OK, OK. Kita keluar dulu. Kemudian kita masuk lagi. Kita cek lagi, sudah berubah apa belum? Kalau belum nanti cek dulu ya. Trust Center Setting, kemudian macro setting. Nah, sudah enable ya. Oke, nggak masalah. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita masuk ke dalam Visual Basic-nya. Baik. Sekarang kita tambahkan form baru, insert user form. Nah, kita akan membuat sebuah program, cukup banyak programnya di bab ini ya. Ya, di sini ada sebuah form yang akan kita buat. Di form ini ada banyak sekali kontrol-kontrol atau komponen yang akan kita letakkan. Yang pertama, kita punya dua buah label, var1, var2, atau langsung kita buat aja ya. Langsung kita buat. Kita punya dua buah label, ada var1 dan var2. Label 1, kemudian label 2. Oke. Label 1, label 2, oke. Kemudian kita punya atau kita masukkan frame, ada berapa frame-nya di sini kita lihat. Frame-nya itu ada 3, frame operator aritmatika, operator perbandingan, operator logika. Jadi frame-nya ada 3. Kita masukkan frame, ini frame yang ada X, Y, Z, ini frame. Ini frame 1. Oke. Kemudian frame 2. Kemudian frame 3. Baik, ini saya kecilin dulu ya, ini kebesaran. Nah, seperti ini. Kemudian kita letakkan satu label lagi di bagian bawah untuk menampilkan hasil. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita cek lagi di dalam frame operator aritmatika itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 option button. Berarti kita masukkan 5 option button. Yang mana option button? Ini option button yang seperti kismis ini ya. Option button kita klik, kita letakkan ada 5 di frame 1, option button 1. Kemudian option button 2. Ini terlalu besar, kita kecilin aja nggak apa-apa. Kemudian ada option button 3, option button 4, lalu option button 5. Perhatikan cara meletakkan option buttonnya. Cara meletakkan option button adalah atas bawah, atas bawah, atas. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kita sudah meletakkan option button di frame 1, kita masukkan option button di frame 2. Ada berapa option button di frame 2? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi ada option button 1. Ini urutannya harus benar ya. Kalau nggak benar nanti kamu bingung kode programnya. Option button 2. Jadi urutannya adalah dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas. Ini juga atas ke bawah. Option button 3 untuk yang frame 2, option button 4. Kemudian ada option button 5. Option button 6. Baik. Kemudian untuk frame 3,
Untuk frame 3 ada 3 option button. Kalau yang ini dari kiri ke kanan. 1, 2, 3. Nah, seperti ini ya. Oke. Sekarang ada berapa option button di dalam frame ini, dalam form ini? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi Anda lihat urutannya ya, option button 1, option button 2, ini name-nya option button 2 ya. Kemudian option button 3, lalu ada option button 4, option button 5, option button 6, option button 7, option button 8, option button 9, 10, 11, 12. Ini saya dekatkan saja biar kelihatan ya. Ya. 13, 14. Ada 14 option button. Oke. Urutannya perlu diingat dari atas ke bawah, baru ke kanan, atas bawah gitu ya. Jadi nanti kode programnya berjalan dengan benar. Nah, selanjutnya sesudah kita memasukkan option button, kita masukkan juga text box. Jadi ada 2 text box di sini. Kita masukkan text box. Ini text box 1. Text box ini yang ini ya, ini text box nih. Text box 2. Oke, kita punya 2 buah text box. Oke, sesudah kita memasukkan kontrol atau komponen ke dalam form, selanjutnya kita atur propertinya. Seperti biasa kita atur propertinya. Properti yang diatur pun yang pertama adalah objek yang diatur pertama adalah user form. Kalau di sini form 4 gitu ya. Kalau di tempat kita nama formnya adalah user form 1, bukan form 4. Nah, yang diatur apa di form? Caption dan startup position. Jadi kita atur dulu captionnya. Apa caption yang harus diatur? Operator test. Jadi kita ganti captionnya menjadi operator test. Kita cari user form atau form 4, tapi kita pakai di sini name-nya user form 1 ya. Captionnya kita ganti menjadi operator test. Operator test. Nah, ini tampil tulisannya di sini operator test. Oke, caption. Kemudian berikutnya diganti adalah startup position. Kita cari startup position di property user form. Startup position. Nah, ini ada startup position. Dia urutannya alfabet ya. Jadi kamu cari sesuai alfabetnya aja. Kalau S berarti sesudah R kan nih, R, S, nih startup position. Ganti menjadi center screen. Center screen ini apa maksudnya? Jadi ketika program ini dijalankan, otomatis posisinya langsung berada di tengah. Ini center screen namanya. Ya. Oke, properti berikutnya diganti adalah label 1, 2. Captionnya adalah var1 dan var2. Berarti label 1, ini captionnya diganti. Ini label 1, kita cari label 1 ya. Label 1, captionnya diganti menjadi var1. Label 2, ini juga label 2. Perhatikan name-nya label 2 ya. Maka captionnya diganti menjadi var2. Nah, jadi ini var1, var2. Oke. Selanjutnya, teks 1, 2. Propertinya teks itu dikosongkan. Sudah kosong atau belum kita cek. Oke, sudah kosong berarti nggak perlu diatur lagi. Kemudian properti mana lagi yang diatur? Frame 1 sampai 3. Jadi kita atur properti caption miliknya frame 1 sampai 3. Frame 1 adalah operator aritmatika. Kita cari frame 1. Nah, ini frame 1. Yang ini frame 1 ya. Captionnya adalah kita ganti operator aritmatika. Oke. Sekarang kita ganti yang miliknya frame 2. Captionnya adalah operator atau perbandingan. Benar ya? Operator perbandingan kita cek. Ya, betul. Kemudian frame 3 adalah operator logika. Captionnya kita ganti menjadi operator logika. Nah, aritmatika, perbandingan, logika. Oke, sudah. Selanjutnya, option 1 sampai 14. Option 1 sampai 14 captionnya kita ganti. Pertama plus minus kali bagi dan. Dua dan ini ya. Oke.
plus minus kali bagi. Berarti option 1 ini captionnya kita ganti plus, karena yang diganti adalah caption ya, operator properti captionnya. Plus, kemudian operator 2-nya, option button 2, plus minus, option button 3, kali, option button 4, bagi, option button 5, option button 5 itu kita ganti captionnya menjadi done. Itu ya. Nah, sekarang kita sudah punya operator aritmatika. Tambah, kurang, kali, bagi, dan. Oke. Sekarang untuk operator perbandingan. Operator perbandingan, captionnya adalah lebih besar, kurang dari, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Oke. Berarti lebih besar, kurang dari, sama dengan dulu ya. Option 6 itu captionnya lebih besar. Lebih besar. Kemudian option 6, option 7 lebih besar, kurang dari, option 8 ini sama dengan, option button 9 option button 9 ini adalah tidak sama dengan, option button 9 adalah tidak sama dengan. Oke. Option button 10 ini adalah lebih besar dari atau sama dengan, lebih besar dari, sama dengan. Option 11 kurang dari, sama dengan. Oke. Sekarang operator logikanya adalah not, or, dan and. Operator logikanya yang pertama adalah captionnya adalah not, or, dan and ya. Oke, pertama adalah not, kemudian biar kelihatan saya besarkan. Not, kemudian ada option button 13-nya or, option button 14-nya and. Ini saya besarkan biar kelihatan. Baik. Nah, kita sudah mengatur properti option button. Selanjutnya properti label 3. Properti label 3 yang mana? Label 3 yang di bawah ini ya, yang hasilnya ini ya, label 3. Apa aja yang diatur? Alignment-nya center. Kita pilih label 3, ini label 3. Alignment-nya dia minta center, ada alignment nggak di sini? Nah, ini ya, text align, dia minta center. Kalau di Excel, text align namanya. Center. Kemudian back color-nya palit putih. Kita cari back color. Ini back color. Palit warna putih, oke. Kemudian dia for color-nya palit merah. Kita cari for color. Ini palit warna merah. Baik. Lalu caption-nya kosong. Caption-nya dia minta kosong. Kita hapus. Nah, kita sudah mengatur komponen kontrol dan properti-propertinya. Selanjutnya berikutnya adalah kita ketikkan kode programnya. Di buku kalian programnya lumayan ya, lumayan banyak ini. Buka jendela kode pada bagian kode editor, ketikkan kode program sebagai berikut. Baik, kita akan masuk ke jendela kode dulu. Ke view code. Di modul kita punya 3 buah global variable, ada var1, var2, dan hasil. Tipe data yang digunakan adalah single. Berarti kita punya 3 global variable. Ya. Dim var1 as single. Oke, kemudian dim var2 as single. Dia nggak pakai dim ya, kalau dia langsung aja dim var1 var2 as single.
Jadi kita deklarasikan dua variabel secara langsung, yaitu var1 sebagai single, var2 as single. Ini boleh ya. Jadi dalam satu baris itu kita punya dua buah deklarasi variabel. Kemudian dim hasil as single. Jadi ada tiga buah global variabel, yaitu var1, var2, dan hasil. Nah, selanjutnya adalah ketika option 1 diklik, private sub option 1 diklik, kita ketik lagi. Berarti kita cari option button 1. Nah, kalau di Excel dia namanya option button 1 ya, bukan option 1. Kalau di buku kalian atau di modul kalian itu option 1, tapi sama aja ya. Nah, kalian ketikkan di sini var1 sama dengan jadi kita masukkan nilainya ke var1 sama dengan text box 1.text. Oke. Nah, kita pakai text box 1 bukan text 1 karena kalau di Excel defaultnya atau secara otomatis nama dari text box itu adalah text box ya, bukan text 1 saja. var2 sama dengan text box 1.text. Oke. Lalu option button 1 adalah penjumlahan ya. Maka hasilnya sama dengan var1 ditambah var2. Label 3 dot caption sama dengan hasil. Nah, seperti ini. Jadi di sini Anda bisa melihat ada nilai pada text box 1 nanti akan disimpan ke dalam var1, nilai pada text box 2, ini text box 2 ya, disimpan ke dalam var2. Nanti hasil yang nilai yang disimpan pada var1 dan var2 itu akan dijumlahkan var1 tambah var2 lalu disimpan ke dalam variabel hasil. Lalu nilai ini akan ditampilkan sebagai caption pada label 3 seperti itu. Nah, ini adalah option button 1. Sekarang kita akan masukkan nilai pada option button 2. Jadi bertahap ya. Nah, option button 2 itu adalah pengurangan. Ya, pengurangan. Jadi kode programnya sebenarnya sama ya. Nah, maka di sini kita copy saja ya. Kita kopas saja daripada kita ngetik lagi kan banyak ya. Kopas. Yang membedakan adalah kalau di option button 1 penjumlahan, di option button 2 adalah pengurangan. Tuh. Jadi var1 dikurangi var2. Nah, sekarang di option button 3, ini option button 3, option button 3 adalah perkalian. Jadi ini diganti menjadi kali. Gitu ya. Sekarang di option button berikutnya, option button 4 itu adalah pembagian. Oke, di option button 4 kita cari lagi option button 4. Ini option button 4 masih menggunakan kode program yang sama, tapi operatornya saja yang beda. Maka ini adalah pembagian. Oke. Di option button 5 itu adalah done concatenation ya untuk menempelkan karakter. Maka di sini tinggal kita ganti saja seperti biasa, ini kita kopas saja, kita paste saja di sini. Kita ganti dengan done seperti ini. Nah, ini adalah dari option button 1 sampai 5, ini adalah operator aritmatika. Nah, sekarang dari option button 6 ya, 6 sampai berapa tadi? 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 sampai 11 adalah operator perbandingan. Baik, nah option button 6 itu dia menggunakan perbandingan. Ya, menggunakan perbandingan. Option button 6. Nah, ini option button 6 ya. Programnya sedikit berbeda. Jadi programnya sedikit berbeda. Maka di sini dia menggunakan fungsi format. Saya ulangi, dia menggunakan fungsi format. Jadi hasil itu dikurung ya, kemudian dia menggunakan fungsi format. Sebentar. Label 3 caption sama dengan format hasil true or false. Format
buka kurung, hasil. Oke, dia pakai fungsi format ya, hasil, koma, tanda petik, true or false. Ini ya, jadi dia menggunakan format. Nanti akan saya jelaskan maksudnya apa. Nah, di sini ada tanda petik. Oke, saya akan tunjukkan hasil atau label 3 ini, label 3 dot caption. Sama dengan hasil. Biar kelihatan bedanya ya. Ini saya kasih tanda petik. Nanti akan saya jelaskan apa tanda petik itu. Ini adalah option button 6. Sekarang option button berikutnya adalah option button 7. Ini untuk kurang dari. Ya, option button 7 itu untuk kurang dari. Option button 7 itu untuk kurang dari. Ini saya kopas saja, saya ganti saja. Oke, ini sesuai di buku, ini nggak ada ya, jadi saya hapus aja. Saya ngetik sesuai di buku aja nih. Ini lebih besar dari, ini kurang dari. Baik, sekarang option button 8. Option button 8 ini adalah apa? Option button 8 ini saya copy dulu. Option button 8 adalah sama dengan. Ya, option button 8 yang ini nih adalah sama dengan. Option button 8 adalah sama dengan. Option button 9 adalah tidak sama dengan. Jadi tidak sama dengan itu logonya seperti itu, atau simbolnya adalah seperti ini, tidak sama dengan. Kemudian yang berikutnya adalah option button 10. Kita cari option button 10. Option button 10 itu ini. Jadi dia susunannya kalau angka 1 dia kembali lagi ke atas ya. Ya kan? Ini 1 di atas, ini 1 nih. Ini option button 1, ini langsung 10. Kenapa? Karena angka 1 dia kembali lagi ke atas. Nah, option button 10 itu adalah lebih besar atau sama dengan, kita cek kalau takut salah kita cek aja. Nah, ini benar, lebih besar sama dengan. Option button 10 lebih besar sama dengan. Kemudian berikutnya adalah option button 11. Option button 11 ini kurang dari atau sama dengan. Kurang dari sama dengan. Ini option button 10 lebih besar sama dengan, option button 11 kurang dari sama dengan. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita sudah sampai atau kita sudah selesai untuk operator perbandingan. Sekarang kita ke operator logika. Operator logika itu adalah option button 12. Option button 12. Nah, option button 12 ini adalah not ya. Berarti dia menggunakan IIF. Nanti akan saya jelaskan juga IIF itu apa. Oke, ini saya copy aja. Lalu kita letakkan pada baris programnya. Di option button 12. Ini text box ya, jadi daripada nanti error. Text box 1, true, -1, not var, oke. Nah, sekarang di option button berikutnya adalah option button berapa? 13. Nah, yang 13 itu IIF-nya 2 kali. Jadi option button 13 itu IIF-nya 2 kali. Ini di kopas saja. Di option button 13. Baik. Oke. Kemudian ini teks 1, nggak ada teks 1, adanya text box 1. Dan ini adalah text box 2. Gitu ya. Oke, ini adalah option button 13. 13 itu OR. Kalau yang 14 itu AND. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir, yaitu option button 14. Ini kita ambil aja, ini kita kopas yang 13 tadi. 14, ini kita ganti menjadi AND. Nah, ini kita sudah mengetikkan kode program sesuai yang ada di buku.
Perlu diperhatikan kalau kalian menggunakan Microsoft Excel, maka perhatikan penggunaan nama-namanya, karena sedikit berbeda ya. Kalau di mana namanya, di VB6 teks 1, kalau di Excel text box 1 gitu ya. Kalau di VB option 1, kalau di Excel option button 1 gitu. Tapi sebenarnya sama aja ya. Baik, sekarang kita jalankan kode programnya. Saya akan menjelaskan kode programnya satu-satu. Tapi sebelumnya kita akan jelaskan cara jalannya program. Misalkan di sini saya ketik 10, ini saya ketik 5. Kalau saya tambahkan plus, maka hasilnya akan tampil di sini, 15. 10 tambah 5, 15. 10 kurang 5, 5. 10 kali 5, 50. 10 dibagi 5, 2. 10 dan 5 hasilnya 105. Kenapa kok jadi 105? Karena 10 ditempelkan dengan angka 5. Jadi dia berubah menjadi string ini sebenarnya ya. Dia berubah menjadi string sehingga menjadi 105 gitu. Oke. Nah, kalau operator perbandingan, maka hasil yang diberikan bukan berupa angka, tetapi berupa boolean. Bisa true, bisa false. Contohnya, 10 lebih besar dari 5. Benar atau salah? True or false? True ya. Maka hasilnya true. 10 kurang dari 5. Apakah 10 lebih kecil daripada 5? Maksudnya gitu ya. Apakah 10 lebih kecil dari 5? Hasilnya adalah false. Apakah 10 sama dengan 5? Hasilnya false. 10 dan 5 itu berbeda. 10 tidak sama dengan 5. Hasilnya adalah true. Apakah 10 lebih besar atau sama dengan 5? Hasilnya adalah true. 10 kurang atau sama dengan 5? Hasilnya adalah false. Nah, jadi hasil dari operator perbandingan adalah berupa boolean. True or false. Ya. Nah, sekarang misalkan kita pakai operator logika sekarang. Ya, operator logika. Kalau misalkan saya ketik di sini adalah false. Not false, tidak salah, berarti benar. Ya, not false berarti true. Kalau not true, saya ulangi, kalau not true berarti false. Gitu ya. Nah, sekarang kalau or dan and gimana? Misalkan di sini saya tulis true. Dua-duanya adalah true gitu ya. True or true. Hasilnya adalah true. Kalau satu saja saya ganti jadi false. True or false. Hasilnya true. Kenapa? Karena dia ada true-nya. Tapi kalau true and false, hasilnya pasti false. Kenapa? Karena ada false-nya. Jadi kalau dia menggunakan and, satu saja sesuai dengan video yang sebelumnya ya, satu saja ada yang bernilai false, maka hasilnya pasti false. Seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan kode programnya. Ini lumayan banyak ini ya, penjelasan kode programnya, tapi nggak apa-apa. Sebentar. Kita jalankan. Aduh. Ini harus dipisahkan dulu ya, biar kode programnya terlihat ya. Kalau nggak kelihatan programnya. Baik, ini saya copy dulu aja biar dia terlihat ya. Bentar, biar dia nampak ya. Jadi kalau nggak nampak kan kasihan. Nah, baik, misalkan ini saya ketik 10, lalu di sini 5. Saya akan jelaskan seperti ini, 10 dan 5. Ketika saya klik pada bagian operator aritmatika, misalkan kali ya, perkalian. 10 kali 5 adalah 50. Ini adalah operator option button 1, option button 2, dan ini adalah option button 3. Berarti program yang dijalankan itu adalah option button 3, karena yang dipilih adalah option button 3. Ini dia. Oke, nilai yang ada pada pada ya 10, 5. Nih, nilai yang ada pada text box 1 itu akan disimpan. Terus saya copy ya, saya copy aja biar kelihatan lah ya. Kalau nggak kelihatan ini. Kode programnya nggak kelihatan, jadi kalian bingung. Jadi saya copy aja, saya letakkan di notepad.
Bentar. Nah, seperti ini. Baik. Nah, jadi saya garis ya biar kelihatan bedanya di mana. Ctrl C. Oke. Biar kelihatan bedanya. Ini saya kecilin. Lumayan banyak ini soalnya. Biar nggak, kalau nggak kelihatan dia kodenya. Ini kamu bingung ya. Program untuk bab ini lumayan panjang ya, jadi penjelasannya pun juga akan sangat panjang sekali. Durasi videonya juga panjang. Baik. Nah, baik, saya akan jalankan programnya. Biar dia tampil seperti ini ya. Jadi paling tidak dia terlihat lah. Nah, ini dia. Oh, ini ada. Nah, baik. Jadi ketika kita klik, misalkan tadi option button 3 ya. Baik, option button 3, oke. Nah, jadi ketika saya ketik 10, kemudian ini adalah 5, saya klik option button 3, berarti 10 kali 5. Maka yang dijalankan adalah ini. Ketika saya klik option button 3, maka yang dijalankan adalah perintah option button 3 klik, seperti itu. Ya. Nah, nilai pada variabel 1 atau yang diletakkan pada text box 1 ini, text box 1, ini akan disimpan pada angka 10 ini ya. Textbox 1.text berarti angka 10 ini akan disimpan pada var 1. Oke. 5 ini juga akan disimpan pada var 2 gitu ya. Jadi nanti var 1 adalah variabel yang menyimpan angka 10, var 2 adalah variabel yang menyimpan angka 5. Kemudian nanti kedua variabel ini akan dikalikan nilainya. var 1 dikali var 2. Hasilnya adalah 10 kali 5, hasilnya nanti disimpan ke dalam variabel hasil. Jadi nanti hasil ini, variabel hasil isinya adalah hasil perkalian. Kemudian nilai dari variabel hasil ini nanti akan menjadi caption pada label 3. Sehingga caption label 3 nanti tampilannya adalah hasil yang ditampilkan pada label 3, seperti itu. Nah, ini adalah satu contoh untuk operator aritmatika. Sedangkan untuk operator aritmatika yang lain seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan itu konsepnya sama. Jalannya program sama. Yang membedakan hanya operator aritmatikanya saja. Yang membedakan hanya ininya saja. Ini, operator aritmatikanya aja yang membedakan. Sisanya sama. Baik, di sini Anda bisa melihat kenapa kok menggunakan var 1, var 2, dan hasil sebagai global variable. Ya, jadi Anda bisa melihat di sini var 1, var 2 itu dijadikan global variable. Jadi kalau kita lihat di atas ini ya. Kenapa kok var 1, var 2 itu dijadikan global variable? Nah, ini. Kenapa kok mereka dijadikan global variable? Ya, ini dia. Ini dia. Nah, ini mereka dijadikan global variable. Kenapa global? Mereka dijadikan global karena variabel var 1, variabel var 2, dan variabel hasil itu digunakan di semua bagian program. Perhatikan. Jadi di semua option button ketika dia diklik, mulai dari option button 1 sampai option button yang 14 tadi ya, 14 itu yang N ini ya, yang 14 ini. Ini menggunakan var 1, var 2, dan hasil. Artinya apa? Maka dia menggunakan variabel yang sama. Jadi semua option button itu menggunakan variabel yang sama. Menggunakan var 1, var 2, dan hasil. Sehingga karena dia menggunakan variabel yang sama untuk semua option button, maka variabel yang digunakan harus bertipe global atau berjenis variabel global. Jadi nggak perlu buat banyak-banyak variabel, cukup satu, tapi bisa digunakan oleh semua
event, oleh semua kejadian atau semua option button gitu ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk kalau operator aritmatika gampang ya. Jadi nilai pada teks 1, pada teks 2 disimpan pada variabel 1, variabel 2, sorry. Disimpan pada variabel 1, variabel 2, kemudian variabelnya nilainya dijumlahkan, disimpan pada variabel hasil, lalu dijadikan caption untuk label 3 sehingga tampil di sini 50 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan operator perbandingan? Operator perbandingan ini contoh ya. Saya akan ambil option button 6. Ini option button 6 yaitu 10 lebih besar daripada 5. Hasilnya adalah true. Sekarang kita cari option button 6. Karena yang dijalankan itu adalah option button 6. Nah, ini ada option button 6. Baik, saya akan menjelaskan untuk option button 6. Nah, di sini nilai pada text box 1 seperti biasa disimpan ke dalam var 1. Nilai pada text box 2 ini disimpan pada var 2. Kemudian di sini ada yang ini ya, option button 6 disimpan pada var 2. Kemudian di sini ada variabel hasil. Oke. Variabel hasil di sini, tipe data hasil itu apa? Tipe data dari variabel hasil itu adalah single. Kita lihat ke atas. Tipe data variabel hasil adalah single. Karena tipe datanya adalah single, artinya dia hanya bisa menyimpan data berupa angka kan. Oke, dia hanya bisa menyimpan berupa angka. Jadi ketika var 1 dan var 2 ini dilakukan operasi aritmatika, penjumlahan, perkalian, pengurangan, hasilnya adalah angka. Tapi di sini karena dia adalah perbandingan, maka hasil dari operator perbandingan dan operator logika itu kan true or false ya, benar atau salah, bukan angka. Nah, karena dia bukan angka, nanti akan saya jelaskan. Maka dia menggunakan perintah format atau fungsi format. Oke. Jadi gini, saya akan tunjukkan ke kalian. Ini saya stop dulu. Nah, ini misalkan, ini kalau dikasih tanda petik itu artinya dijadikan komen ya, dijadikan komentar. Kalau dia warnanya hijau gini, berarti dia nggak bisa dijalankan, berarti dia tidak dijalankan. Oke, misalkan gini. Ini 10, kemudian ini 5. Ya. Kemudian, nah minus 1. Jadi, secara otomatis ketika kita melakukan perbandingan var 1, apakah var 1 lebih besar dari var 2 kan gitu ya. Apakah var 1 yang ini ya lebih besar dari var 2? Kan hasilnya true ya. Karena var 1 itu adalah 10, var 2 adalah 5. Apakah 10 lebih besar dari 5? Kan true. Nah, true ini kan tidak bisa disimpan ke dalam variabel hasil. Kenapa? Karena dia berupa boolean. Tipe data boolean itu ya true atau false. Dia bukan angka ya. Nah, tetapi karena variabel hasil ini hanya bisa menyimpan berupa angka, ya, maka ketika var 1 lebih besar dari var 2, maka dia akan menyimpan, jika benar, maka true itu hasilnya adalah minus 1. Itu kalau benar. Kalau misalkan salah, kalau false, maka yang disimpan di dalam variabel hasil itu adalah 0. Ya, kalau benar adalah minus 1, ini minus 1, kalau salah adalah 0. Jadi, ketika ditampilkan di caption, label 3.caption sama dengan hasil, maka yang tampil adalah minus 1. Karena minus 1 itu adalah true. Ya, kalau misalkan var 1 lebih besar dari var 2 dan hasilnya adalah false, maka yang disimpan atau ditampilkan ini 0 karena langsung ditampilkan kan. Tapi masalahnya kan kita ingin menampilkan berupa format yang sebenarnya. Maka kita gunakan kata kunci format. Kalau kita menggunakan kata kunci format, berarti nanti yang tampil itu adalah sesuai dengan formatnya. Jadi misalkan ini ini saya ganti lagi. Nah, ini saya aktifkan lagi, kemudian ini saya nonaktifkan. Jadi gitu ya. Kalau dia warna hijau berarti dia nonaktif. Nah, gitu ya. Ini 10, 5. Ya. True. Dia berubah jadi true lagi. Jadi format hasil true or false. Nah, di dalam sini, di dalam format ini ada dua bagian. Bagian pertama dan bagian kedua. Hasilnya ini jika dia true,
ya, hasil ini, true ini adalah minus 1. Minus 1. Berarti yang disimpan ke dalam variabel hasil adalah angka minus 1. Kemudian nanti format hasil. Hasil tadi nilainya berapa? Minus 1 kan? Nah, karena minus 1, maka yang tampil adalah true. Gitu. Tapi kalau misalkan false, maka nilai dari hasil itu adalah 0. Kalau false berarti nilainya adalah 0. Karena dia 0, maka yang tampil adalah false. Itu kalau hasilnya false gitu ya. Jadi format ini fungsinya adalah untuk merubah nilai minus 1 menjadi true dan 0 menjadi false. Itu fungsi dari perintah format. Nah, seperti itu ya. Jadi itu fungsi format. Nah, untuk penjelasan-penjelasan yang lainnya, untuk kurang dari, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar atau sama dengan, kurang dari, sama dengan, itu sama ya. Yang membedakan hanya operator perbandingannya saja. Tapi dia tetap menggunakan fungsi format untuk merubah minus 1 menjadi true, 0 menjadi false. Nah, sekarang kita ke operator logika. Nah, ini sedikit berbeda lagi. Kita masuk ke option button 12, 13, 14. Kita ke, ini saya hapus dulu. Baik, kita ke operator logika NOT. Misalkan ini saya ketik true. NOT ini adalah operator logika option button ke 12, kalau saya nggak salah. 12 ya, 12. Nah, ini dia. NOT ya. Nah, option button 12. Jadi, jika ini ada IIF lagi nih ya. Jika IIF itu jika ya. Jika textbox1.text sama dengan true, perhatikan di sini. Jadi IIF ini adalah fungsi keputusan, operator keputusan. Kita akan belajar ini di pertemuan yang akan datang. Jadi di IIF itu ada beberapa bagian, ada 3 bagian ya. Bagian yang pertama adalah operator perbandingannya. Kemudian jika nilainya benar, maka minus 1. Jika nilainya salah, 0. Seperti tadi ya, kalau benar minus 1, kalau salah 0 gitu ya. Nah, dia akan memeriksa jika textbox1.text isinya true, benar nggak di textbox 1 isinya true? Benar ya. Tapi kalau misalkan kita ketikkan salah, ini true-nya kan T-nya T besar ya. Jadi di antara dua tanda petik ini harus kita ikuti tulisannya. Misalkan ini saya ganti menjadi T-nya T kecil gini. Ketika not, dia nggak akan berubah. Kenapa? Karena di dalam kode program, di textbox1.text, ini T-nya T besar. Berarti ketika kamu ketik di sini, ini juga harus T besar. Gitu ya. Jadi kalau kamu ketiknya sudah benar, maka dia akan berubah. Nah, gitu. Jadi di sini jika textbox 1, ini adalah textbox 1 ya. Jika textbox 1 itu isinya true pakai T besar, kalau benar berarti minus 1. Ya, berarti nilai dari var 1 itu minus 1. Jadi minus 1 ini disimpan ke dalam var 1. Gitu ya. Nah, karena kita pakai not, hasil sama dengan not var 1. Berarti not minus 1. Berarti kalau not minus 1 berarti 0 kan? Nah, 0 inilah yang disimpan ke dalam variabel hasil. Kemudian ditampilkan format hasil true or false. Hasilnya berapa nilainya? 0 kan? Nah, karena 0 berarti yang ditampilkan adalah false. Ingat 0 itu artinya false gitu ya. Jadi fungsi dari IIF ini banyak banget di sini ya. IIF ini adalah untuk memeriksa apakah kondisinya benar atau salah. Apakah kondisi pada textbox 1 itu benar tulisannya true atau tidak. Kalau misalkan tulisannya true, maka nilai yang disimpan adalah minus 1. Kalau bukan true, maka yang disimpan adalah 0. Yang disimpan kemana? Ke dalam var 1 gitu ya. Nah, sekarang misalkan saya sudah buat true false. Kemudian ini saya ganti jadi false. Ya. Saya klik OR. Otomatis dia berubah jadi true. Kenapa? Karena OR, satu saja true, hasilnya pasti true. Nah, berubah jadi true. OR ini adalah option button 13. Nah, di sini ada dua IIF. var 1, var 2. var 1 jika textbox 1 true. Benar true? Nah, karena benar true, textbox 1 ini benar true, maka minus 1 lah disimpan pada var 1. var 2. Apakah textbox 1 teks isinya true? Ternyata isinya false. Berarti 0. Berarti nilai 0 lah yang disimpan ke dalam var 2. Jadi var 1 adalah minus 1, var 2 adalah 0. OR ya. Karena dia OR, maka satu saja true, hasilnya pasti true kan?
Maka yang disimpan ke dalam variabel hasil ini adalah minus 1, gitu ya. Sehingga yang ditampilkan adalah true, gitu ya. Nah, kalau N kebalikannya. Kalau N berarti hasilnya false. Kenapa false? Satu saja ada nilai false, maka hasilnya pasti false. Seperti itu. Nah, saya kira saya harapkan penjelasan mengenai operator logika, operator aritmatika, dan operator perbandingan ini bisa kalian pahami. Jadi memang agak panjang penjelasannya karena programnya juga panjang. Saya harapkan teman-teman mencoba untuk membuat programnya dengan sangat teliti. Kalau Anda tidak membuat dengan teliti, maka akan banyak bug, akan banyak error yang Anda temui. Baik, saya kira sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.